Baik. Hmm, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Bapak semua. Sebelumnya saya Raihan, salah satu staf atau laboran dari FIK UPN VJ di FIK UPN VJ. Sebelumnya di sini saya ingin mempresentasikan ya atau mendemonstrasikan kira-kira bagaimana cara mengoperasikan web Lentera FIK UPN VJ untuk kegiatan bimbingan proposal atau tugas akhir dari mahasiswa. Seperti itu. Mungkin saya izin share terlebih dahulu dan saya izin sebentar memastikan bahwa sudah di-record. Oke. Oke. Jadi di sini adalah Lentera FIK Open VJ. Mungkin saya langsung pembukaan saja. Yang pertama, Lentera FIK Open VJ ini merupakan sebuah web layanan untuk pengajuan dan pengelolaan berbagai kebutuhan proposal dan tugas akhir di FIK Open VJ. Webnya sudah bisa diakses melalui alamat atau domain lentera.fik.openvj.ac.id. Akun Bapak Ibu sudah bisa diakses juga. Jadi dengan mengakses web lenteranya itu lentera.fik.openvj.ac.id, kemudian bisa diisikan username dengan passwordnya yaitu NIDN Bapak Ibu semua. Jadi eh, Bapak Ibu sudah bisa langsung mengakses webnya menggunakan eh, menggunakan username yang diisikan yaitu NIDN Bapak Ibu, passwordnya juga sama yaitu NIDN. Oke, mungkin saya lanjut dulu saja. Jadi siapa saja yang dapat mengakses web ini? Yang pertama yaitu adalah dosen pembimbing proposal atau tugas akhir. Jadi nanti mahasiswa akan mengajukan judul proposalnya, kemudian juga memilih dosen pembimbing itu melalui platform ini. Setelah proposal dengan dosen pembimbingnya telah disetujui, mereka akan melakukan pengajuan waktu bimbingan itu melalui web ini juga. Jadi saat mahasiswa mengajukan bimbingannya, Bapak Ibu bisa melihat apakah pengajuan bimbingan yang diajukan apakah perlu disetujui atau tidak seperti itu. Kemudian yang kedua ada koordinator program studi. Koordinator program studi di sini bertugas untuk mem, ya, menyetujui judul proposal yang diajukan oleh mahasiswa, kemudian juga menyetujui dosen pembimbing yang dipilih oleh mahasiswa. Jadi mahasiswa akan mengajukan proposal judul untuk tugas akhir atau skripsinya, dan juga memilih dosen pembimbing terkait proposal tersebut. Nah, di sini yang akan menyetujui atau tidaknya adalah koordinator program studi. Kemudian ada kepala jurusan. Kepala jurusan akan memberikan pengaturan dalam bagaimana eh, tanggal atau periode dari akademik semester. Jadi dari akademik semester dimulai dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kemudian juga kuota, kuota berapa banyak dari dosen tersebut dapat mengambil mahasiswa bimbingannya. Jadi nanti akan ada limit atau kuota berapa banyak mahasiswa yang dapat dibimbing oleh dosen tersebut. Kira-kira seperti itu. Oke, mungkin kita akan lanjut setelahnya. Kemudian yang pertama yang fitur yang tersedia yang telah saya infokan sebelumnya dari dosen memiliki fitur yang pertama yaitu mengatur kepakaran yang dimiliki. Jadi di sini dosen akan menyimpan kira-kira kepakaran atau keahlian yang dimiliki. Jadi dapat sebagai data di mana korprodi atau kepala jurusan dalam memberikan em, kuota atau pemberian designasi kira-kira dosen tersebut akan masuk ke konsentrasi atau ke peminatan yang mana. Kira-kira seperti itu. Jadi bisa mengatur kepakaran ini yang dimiliki di aplikasinya. Dan kemudian yang kedua yang paling utama adalah pengelolaan dan pengaturan bimbingan mahasiswa.
Jadi mahasiswa nantinya akan mengajukan hmm, akan mengajukan bimbingan dari proposal yang telah disetujui dan juga telah memiliki dosen pembimbing yang disetujui. Jadi mereka akan melakukan pengajuan waktu bimbingan sesuai dengan tanggal dan waktu yang telah ditentukan oleh Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu akan dapat mengatur kira-kira waktu dan hari apa saja sih yang bisa ditambahkan untuk melakukan bimbingan seperti itu. Nah, setelah mahasiswa melakukan pengajuan itu akan kemudian kembali lagi keputusannya kepada dosen apakah akan menyetujui dari pengajuan tersebut atau tidak. Jadi kalau misal apabila tidak disetujui, ditolak, maka diharapkan dapat memberikan saran kira-kira pada tanggal kapan dan jam berapa kira-kira dapat mahasiswa melakukan pengajuan ulang kembali untuk disetujui. Seperti itu. Dan yang selanjutnya, untuk yang koordinator program studi, itu memiliki fitur yang pertama, mengatur dan menyetujui judul proposal yang diajukan. Jadi, proposal yang telah diajukan itu akan disetujui atau ditolak oleh koordinator program studi. Kemudian yang ketiga adalah pengaturan dan penyetujuan pemilihan dosen pembimbing oleh mahasiswa. Jadi mahasiswa setelah proposal itu disetujui, mereka akan memilih dosen pembimbing. Nah, dari dosen pembimbing itu tersebut akan disetujui oleh koordinator program studi. Dan yang ketiga adalah, saya lupa, mohon maaf lupa nambah. Yang ketiga adalah pengaturan konsentrasi atau peminatan dari dosen pembimbing. Jadi setiap dosen itu akan diberikan kira-kira konsentrasi atau peminatan yang kiranya sesuai gitu ya. Jadi agar mahasiswa yang memiliki peminatan eh, sama gitu kan ya, dapat lebih paham, lebih lebih mudah dalam memilih dosen yang sesuai dengan konsentrasi atau peminatan yang dimiliki oleh dosen seperti itu. Oke, selanjutnya adalah untuk yang ini yang ini adalah kepala jurusan. Yang kepala jurusan pertama itu dalam memiliki kuasa pengaturan kuota pemilihan dosen pembimbing dan jumlah dosen pembimbing. Jadi berapa banyak kuota setiap dosen itu akan diatur oleh kepala jurusan saat ini dan juga jumlah dosen pembimbing. Jadi kalau D3 itu hanya ada satu ya saat ini hanya ada satu dosen pembimbing, kemudian yang untuk S1 dua dosen pembimbing. Nah, jadi setiap periode akademik semester itu kepala jurusan dapat menyesuaikan kira-kira perlu berapa banyak dosen pembimbing yang dibutuhkan oleh per program studi. Kemudian juga ada pengaturan periode akademik semester dan program studi. Jadi kepala jurusan dapat mengatur periode akademik semester dan juga program studi yang dibuka untuk eh, melakukan bimbingan dan juga pengajuan proposal tugas akhir. Seperti itu. Selanjutnya untuk akses akun Lentera, saat ini informasi login itu sudah bisa dapat dilakukan. Itu mengenakan NIDN Bapak Ibu seperti itu ya sebagai username dan passwordnya. Jadi Bapak Ibu sudah bisa mengakses Lentera di lentera.fik.openvj.ac.id. Kemudian memasukkan informasi username dan passwordnya sesuai dengan NIDN Bapak Ibu. Sebelumnya sepertinya masih ada beberapa dosen yang eh, ada kendala. Nanti akan saya infokan kembali kepada beberapa dosen yang memiliki masih belum memiliki akun karena mayoritas sudah ada akunnya ya. Tapi sebelumnya karena yang saya dapatkan datanya masih belum lengkap, itu jadi masih ada beberapa dosen yang belum memiliki akun, tapi nanti akan saya infokan lebih lanjut lagi. Seperti itu. Informasi lebih lanjutnya nanti akan saya sampaikan kembali ya dari saya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ada kendala, kebingungan, itu nanti saya bisa langsung membantu seperti itu. Bisa chat langsung saya saja, atau nanti saya juga akan secara berkala memberikan gitu ya, memberikan informasi kira-kira kendala atau bantuan yang kira-kira dari Bapak Ibu sendiri mungkin masih ada kebingungan dalam bagaimana pengoperasiannya atau masih
ada kesulitan dari akunnya atau mungkin ada kesalahan dari aplikasinya. Kira-kira seperti itu. Oke, mungkin itu saja untuk yang presentasinya. Mungkin akan dilanjut ke demonstrasi webnya seperti itu ya. Setelah ini ada juga fitur untuk admin prodi. Admin prodi akan dapat melihat itu ya, dapat melihat seluruh data pengajuan proposal beserta dengan dosen pembimbingnya dan juga judul atau proposal seperti halnya itu. Em, tapi untuk admin prodi akan saya langsung infokan secara pribadi. Jadi untuk sekarang kita fokus ke fitur-fitur yang ada dimiliki ke dosen seperti itu. Oke, mungkin saya langsung masuk saja ke demonstrasi webnya. Nanti Bapak Ibu tenang saja, nanti akan ada buku panduannya ya, akan ada buku panduannya dan juga video kira-kira panduannya juga. Jadi kalau misal masih ada kebingungan atau ini, itu bisa dibaca kembali, bisa dilihat kembali. Nanti akan kami informasikan lebih lanjut lagi untuk buku panduannya. Sebentar, saya buka. Nah, oke. Nah, jadi kalau Bapak Ibu membuka alamat domain lentera.fig.upnvc.ac.id itu bisa langsung diisi username-nya dengan NIDN dan passwordnya juga dengan NIDN Bapak Ibu. Apabila sebelumnya masih ada beberapa satu dua dosen yang dari saya masih belum mendapat data terbaru terkait NIDN-nya nanti akan saya perbarui dan akan saya infokan gitu ya. Seperti itu. Eh, Mungkin untuk testingnya itu saya akan tampilkan melalui yang web lokal saya terlebih dahulu saja. Baik, pertama mungkin dari dosen. Dari dosen. Nah, jadi saat berhasil login itu akan muncul ke halaman dashboardnya. Nah, di halaman dashboard ini itu akan tertampil kira-kira per prodi mungkin ya per prodi apakah saya ada kuotanya ataukah saya ada berapa banyak bimbingan yang saya miliki untuk setiap program studi yang diberikan ke saya. Jadi setiap dosen itu masing-masing akan memiliki informasi berapa banyak kuota yang didapat dan juga berapa berapa apa saja program studi apa saja yang diberikan gitu ya untuk melakukan bimbingannya. Seperti itu. Nah, nanti di sini akan terlihat mahasiswa bimbingannya itu siapa saja. Dan itu dapat dilihat dari setiap akademik semesternya. Seperti itu. Oke, selanjutnya sebelum masuk ke fitur-fiturnya, itu apabila Bapak Ibu telah mencoba untuk login, nah itu bisa langsung masuk ke halaman pengaturan akun ya. Nah, maaf, ya, di sini ada pengaturan akun, ada di bawah sidebar ini ada pengaturan seks apa namanya section untuk melakukan logout atau pengaturan akun. Nah, Bapak Ibu bisa mengupdate profil ya, bisa mengupdate profil di sini, memperbarui data-datanya yang sesuai itu bisa dimasukkan di sini. Nah, kemudian kalau sudah sesuai bisa disimpan pembaruannya dan juga bisa dilakukan ubah password. Jadi karena saat ini passwordnya masih sama yaitu NIDN ya, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu perlu update ubah password itu bisa dilakukan di sini. Ada di bagian sidebar bawah ini ada bagian pengaturan akun dan keluar. Nah, di bagian pengaturan akun ini di sini akan terlihat tempat di mana eh, penyimpanan data akun dilakukan. Seperti itu. Oke, balik lagi ini adalah halaman dashboard. Terlihat kuotanya, kuota per prodi itu berapa saja dan berapa banyak yang telah diambil sebagai telah diambil oleh mahasiswa. Dan juga terlihat mahasiswa yang
menjadi bimbingan seperti itu. Oke, lanjut ke kelola keahlian saya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menambahkan keahlian ya atau expertise, kepakaran seperti itu. Jadi bisa ditambah kira-kira keahlian yang dimiliki biar dapat sebagai salah satu ini, sebagai salah satu data patokan untuk core prodi atau kajur dalam memberikan designasi konsentrasi peminatan yang dapat dipilih oleh mahasiswa. Di agar ada penyesuaian antara peminatan dari mahasiswa dengan dosen itu bisa dipilih ya, bisa bisa mengisi ini juga data-datanya seperti itu. Kemudian, nah di sini yang fitur utamanya yaitu kelola bimbingan. Nah, di kelola bimbingan di sini yang pertama itu adalah jadwal bimbingan yang tersedia. Bapak Ibu bisa menambahkan ya, bisa menambahkan dan memperbarui kira-kira jadwal bimbingan yang tersedia pada hari apa saja gitu ya, pada jam berapa saja. Nah, itu diisikan di sini. Seperti itu. Jadi agar mahasiswa dapat melakukan pengajuan bimbingan ya, saat melakukan pengajuan bimbingan seperti itu, mereka bisa lebih mudah gitu ya, mereka bisa lebih tahu kira-kira jadwal eh, Bapak Ibu yang tersedia itu di jam berapa dan di hari apa saja. Nah, itu bisa di update di sini. Dari harinya mungkin kita bisa tambah hari, misalnya hari Kamis, kemudian bisa tambah jam dari jam berapa sampai jam berapa. Misal, bisa lagi mungkin dari jam 16 contoh sampai jam 17. Gitu. Nah, nah, jadi data-data jadwal bimbingan yang Bapak Ibu tersedia itu bisa diupdate atau diperbarui di halaman kelola bimbingan. Jadi nanti mahasiswa saat melakukan pengajuan bimbingan itu bisa mengikuti jadwal yang tersedia seperti itu. Selanjutnya adalah eh, ini informasi bimbingan mahasiswa. Jadi saat mahasiswa melakukan bimbingan nanti statusnya akan ada muncul di sini. Jadi statusnya akan ada muncul di sini bahwa saya sebagai mahasiswa misal akan melakukan pengajuan nih dan kemudian dari dosen pembimbing itu akan melakukan persetujuan atau penolakan. Saya misal akan memberikan contoh untuk pengajuannya, contoh pengajuannya. Misal, hmm, oke. Nah, ini ada contoh dari jadwal mahasiswa. Jadi mahasiswa mengajukan bimbingan. Mahasiswa mengajukan bimbingan. Nah, di sini akan terlihat statusnya menunggu keputusan apakah disetujui atau tidak. Jadi Bapak Ibu bisa lihat itu mahasiswanya adalah bernama Jonto. Nah, ini bisa dilihat detailnya atas nama Jonto. Klik, lihat detail. Nah, di situ akan terlihat informasi proposalnya dari judul proposalnya, kemudian deskripsinya, dan juga data diri dari mahasiswa tersebut dengan tingkatan pembimbingnya sebagai dosen pembimbing satu atau pembimbing dua seperti itu. Nah, nah di sini juga bisa lihat riwayat studinya eh, dari mahasiswanya, kemudian juga di situ ada draft proposal dari mahasiswanya seperti itu. Nah, di sini akan terlihat riwayat bimbingan-bimbingan yang telah dilakukan sebelumnya. Jadi kalau sudah selesai maka akan bertuliskan statusnya selesai. Nah, kalau yang menunggu ini itu berarti menunggu keputusan apakah disetujui atau tidak. Nah, kalau klik setuju berarti langsung klik setuju saja. Kalau klik tolak bisa diberikan penolakan gitu kira-kira. Contoh penolakan.
bisa diberikan saran juga kira-kira dari tanggal berapa gitu kemudian yang tersedianya agar mahasiswanya dapat mengajukan dengan tanggal yang sesuai atau yang benar gitu agar tidak perlu ada eh, untuk meminimalisir tidak meminimalisir adanya penolakan kembali seperti itu. Bukan ganti tanggal. Nah, dan ditolak. Nah, saat ini ditolak, mahasiswa akan melihat informasi penolakannya dan akhirnya akan melakukan pengajuan ulang kembali. Di sini saya coba ajukan ulang kembali. Nah, kalau mahasiswa sudah melakukan pengajuan ulang kembali, nanti akan berubah lagi statusnya menjadi menunggu keputusan. Nah, Bapak Ibu tinggal klik perlu persetujuannya, klik setujui. Nah, di sini setelah disetujui dan dapat bisa dilakukan mulai bimbingannya. Di sini terlihat bahwa bimbingan akan dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2026 pada jam segini sampai jam segini. Nah, Bapak Ibu kalau misal perlu dilaksanakan sebelum tanggal ini dilakukan itu bisa saja langsung saja itu bisa diklik tetap mulai bimbingan. Dia akan ada warning kalau ini bukan jadwal yang sesuai masih hari nanti gitu kan ya. Tapi kalau misal masih ada ruang waktu dan mahasiswanya juga eh, bersedia itu bisa langsung klik tetap mulai saja. Nah, nanti akan mulai sesi bimbingannya seperti itu. Nah, saat saat sesi bimbingan ini dilaksanakan, itu Bapak Ibu bisa mengisi catatan, gitu ya, catatan untuk mahasiswa kira-kira apakah ada revisi yang perlu dilakukan, catatan lainnya ya catatan yang sesuai terkait bimbingan yang diminta, dan juga Bapak Ibu bisa melakukan ini, rekaman audio gitu ya. Jadi rekaman audio kalau misal ada catatan yang agak sulit untuk ditulis seperti itu ya, bisa direkam seperti itu dengan maksimal waktunya 2 menit. Jadi bisa klik mulai rekam gitu. Nanti proses perekaman dilaksanakan sampai maksimal waktunya 2 menit. Apabila sudah selesai, nah itu nantinya bisa diklik simpan dan selesaikan sesi. Jadi Bapak Ibu bisa em, apabila waktu bimbingan sudah cukup seperti itu ya bisa diklik simpan dan selesaikan. Nah, nanti akan terlihat detailnya kira-kira dari catatan mahasiswanya seperti apa, kemudian dari catatan dosen juga akan diberikan seperti itu. Oke, coba kita tes. Nah, di sini akan terlihat kalau revisi yang perlu dilakukan, catatan yang harus dilakukan, dan juga ada catatan yang revisi yang ditambah oleh dosen. Seperti itu. Oke, untuk saat ini kurang lebih fitur yang dimiliki oleh dosen adalah ini ya. Jadi untuk pelaksanaan bimbingan dan juga pengaturan data dari keahlian, jadi data keahlian dan juga pengelolaan bimbingan. Jadi setiap pengajuan bimbingan yang dilaksanakan oleh mahasiswa itu akan muncul di sini dan Bapak Ibu bisa melihat apakah akan disetujui atau tidak. Kalau misalnya telah disetujui, itu nanti akan bisa dimulai aksi bimbingannya seperti itu ya. Bisa diklik aksi bimbingannya, bisa dimulai dan juga melakukan pencatatan, melakukan pencatatan, notulensi, kira-kira data bimbingannya itu apa saja, seperti itu.
Untuk selanjutnya itu nanti akan ada fitur pengajuan sidang proposal. Jadi nanti mahasiswa akan mengajukan sidang seperti itu ya. Dari banyak bimbingan yang sudah dilakukan, dari dari bimbingan yang telah dilakukan itu mahasiswa akan mengajukan jadwal sidang proposal atau sidang tugas akhir. Dan nanti Bapak Ibu yang akan memberikan seperti tanda tangan gitu ya, tanda tangan di buku bimbingannya melalui platform ini untuk mahasiswa dapat melanjutkan proses pengajuan sidangnya seperti itu. Nah, baik untuk saat ini fitur dosen itu sudah selesai. Akan saya lanjutkan ke fitur ke koordinator program studi seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu memiliki pertanyaan itu bisa diinfokan melalui mic seperti itu ya bisa atau lewat kolom chat. Bisa saya tanya, Mas? Oh, iya Pak, silakan. Saya tadi nyoba untuk yang apa tadi, yang keahlian. Kalau lah keahlian itu nggak bisa masuk ya? Memang nggak bisa masuk. Tidak bisa masuk, Pak. Ya, Oh, kan untuk menambahkan tambah itu loh. oh iya Pak. Sebelumnya Nah, Bapak sudah menyimpan data sudah, dosennya sudah ya Pak ya? sudah. Sudah. Oke, nanti coba saya periksa kembali ya Pak. Seharusnya Ya, mungkin apakah namanya em, namanya harus tertentu nama keahliannya gitu atau bagaimana? Kan oh itu tidak kan Pak, cuma tidak. dimasukkan aja hanya dua nama dan remark apa keterangan penjelasan nama. Coba di anu keahlian kau Oh tambah. iya, Ya kan iya title Pak and betul. description. Iya Pak betul. Nah, itu title-nya itu harus tertentu atau bagaimana? Untuk saat ini itu dibebaskan dari dosennya gitu ya Pak ya. Nah, Jadi bisa diisi. betul. Berarti kan saya kan bisa ngetik kan? Iya Pak betul. Ya, makanya di situ saya nggak bisa. Saya udah masukkan gitu. Terus descriptionnya kalau description nggak masalah lah. Saya kasih Iya ek Pak. gitu aja juga harusnya bisa kan. Terus Iya simpan Pak gitu. Itu harusnya. nggak bisa. Iya. Oh iya Pak. Nggak Ini bisa nanti masuk akan saya. kita cek kembali ya Pak ya. Nanti Ya, mungkin harus ada ininya terlebih dahulu ya. Ada pengaturan dari akademik semesternya. Sepertinya karena kan sekarang periode akademik semesternya masih belum aktif, tapi nanti saya akan coba cek kembali ya Pak. Jadi terima kasih untuk Pak Didit oke, untuk oke. informasi kendalanya. Nanti saya cek Ya, kembali. Jadi untuk keahliannya masih belum berhasil ditambahkan ya. Baik. Oke, oke baik. Mungkin saya lanjutkan terlebih dahulu untuk fitur koordinator program studinya gitu ya. Nah, di sini koordinator program studi itu bisa dilihat. Yang pertama ada fitur dashboardnya. Jadi bagi dosen yang memiliki jabatan sebagai koordinator program studi, di sini ada fitur fungsi switch role, jadi bisa berubah sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kalau misal perlu membimbing sebagai dosen, nah di sini bisa berubah menjadi dosen dan juga bisa dirubah menjadi koordinator program studi seperti itu. Nah, di sini saat berubah menjadi koordinator program studi, itu akan muncul ke halaman dashboardnya. Dashboardnya di sini akan menampilkan konfigurasi gitu ya. Konfigurasi banyak jumlah dosen pembimbingnya kira-kira ada berapa. Di sini ada 2 orang dan kemudian kuota maksimal per dosennya ada berapa yaitu 10 ya. Seperti itu. Oke. Hmm. Nah, di sini juga akan ada terlihat statistik, gitu ya. Statistik berapa banyak dosen yang dibimbing, berapa banyak dosen yang dipilih seperti itu ya. Berapa banyak dosen yang dipilih oleh mahasiswa. Jadi dapat sebagai acuan kira-kira dosen mana saja yang masih kurang seperti itu yang masih belum banyak em, yang dipilih oleh mahasiswa. Jadi bisa diminta untuk mahasiswa memilih dosen lain karena bisa dilihat dari sini statistiknya kira-kira berapa banyak dosen yang telah dipilih oleh mahasiswa. Seperti itu. Nah, di sini yang pertama ada kelola jenis tugas akhir.
Nah, koordinator program studi bisa menambah atau mengurangi gitu ya. Kira-kira jenis tugas akhir apa saja yang dapat dipilih oleh mahasiswa. Di sini ada proyek, karya ilmiah, skripsi, atau tugas akhir. Nah, itu bisa dinonaktifkan atau diaktifkan kira-kira em, proyek atau skripsi atau tugas akhir apa yang bisa dipilih oleh mahasiswa. Kemudian kelola kompetensi. Nah, kompetensi di sini itu setiap prodi kan memiliki peminatan gitu ya, atau konsentrasi seperti itu ya, atau kompetensi. Nah, itu em, terus koordinator program studi itu bisa memilih nama, bisa menyimpan gitu ya, memperbarui dan menyimpan kompetensi apa saja yang ada di program studi tersebut. Seperti contohnya ini adalah enterprise application, enterprise system, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, setelah kompetensi atau konsentrasi ini disimpan, itu bisa dilakukan designasi gitu ya, atau pemberian dari dosen-dosen apa saja yang kira-kira sesuai untuk konsentrasi tersebut. Jadi mahasiswa apabila ingin memilih dosen pembimbing yang sesuai dengan peminatan atau konsentrasi dia, nah itu bisa lebih mudah apabila dosen tersebut itu juga dimasukkan kompetensinya sesuai dengan mahasiswa tersebut seperti itu. Untuk saat ini mahasiswa tidak terlalu terpikat gitu ya, tidak perlu harus mengikuti konsentrasi itu atau kompetensi yang dimiliki, tetapi hanya menampilkan warning saja kalau misal mahasiswa memilih dosen yang di luar kompetensi dia, itu akan memberikan informasi kalau dosen tersebut di luar dari kompetensi atau peminatan dia. Jadi bisa mencari yang lebih rekomendasi. Seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu adalah persetujuan proposal. Nah, di sini persetujuan proposal eh, di mana koordinator program studi akan menyetujui gitu ya, akan menyetujui eh, judul-judul proposal yang telah diajukan oleh mahasiswa. Jadi mahasiswa mengisi atau mengajukan proposalnya melalui web ini juga. Nah, nanti akan tertampil kira-kira yang perlu disetujui yang mana dan yang tidak yang mana. Nah, saat dilihat klik detail, di sini akan terlihat informasi mahasiswanya, informasi proposalnya, dan juga tindak lanjutnya, apakah ditolak atau diminta untuk revisi. Oke. Jadi, Korprodi bisa mengisi disetujui, revisi, atau ditolak. Nah, nanti di sini itu sesuai dengan kebutuhan. Kalau misal revisi, itu berarti ada perubahan kecil-kecil saja. Nah, kalau misal yang ditolak, itu biasanya seperti mahasiswa mungkin em, memberikan judul yang tidak sesuai dengan peminatan konsentrasinya atau yang perlu kira-kira perubahan secara masif atau besar. Jadi diberikan keputusan status untuk ditolak. Tapi kalau revisi mungkin ada perbaikan yang kecil-kecilan saja, jadi tidak perlu eh, mengganti judul atau perlu perubahan yang besar seperti itu. Saya misal contoh ini disetujui dulu saja. Jadi di sini bisa diberikan catatannya, contoh catatannya, bisa bikin keputusan. Nah, sekarang proposal ini telah disetujui, seperti itu kira-kira. Bu Ika bertanya kalau pengajuan jadwal bimbingan oleh mahasiswa selama ini dosen mendapatkan pesan di WA atau email. Itu siapa aktif kalau ada mahasiswa. Dalam jangka jangka waktu dekat di web ini akan ada fitur notifikasi seperti itu ya Bu. Jadi kalau misalnya ada setiap kali proposalnya dikirimkan seperti itu ya, atau ada bimbingan yang di ajukan itu nanti akan masuk ke notifikasi webnya. Nah, nanti web ini kan berfungsi sebagai progressive web app atau PWA seperti itu ya, Bu. Jadi nanti bisa diaktifkan fitur notifikasinya. Jadi eh, nanti akan ada pop-up allow apakah Anda memperbolehkan Lantera untuk mengirimkan notifikasi. Nah, itu nanti bisa klik allow agar Lanteranya dapat mengirimkan notifikasi apabila mahasiswa mengajukan proposal, mengajukan waktu bimbingan atau tanggal bimbingannya seperti itu. Mungkin saya pause sebentar dulu ya karena ada azan seperti itu. Mohon izin.
Baik, langsung saja kita lanjutkan saja. Nah, kalau misal tadi ini kan revisi ya, kemudian mahasiswa itu em, sudah mengupdate atau memperbarui sesuai dengan revisi yang diminta. Nah, itu bisa diklik detail. Nah, di sini dia berstatus banding. Jadi, mahasiswa akan memberikan informasi bahwa oh ini yang terakhir revisi yang dia berikan apa saja. Nah, ini juga kemarin bisa lihat dari diri sendiri gitu ya. Revisi yang diminta itu apa seperti itu. Di Keputusannya bisa diisi kembali ya, bisa dirubah lagi apakah disetujui atau tidaknya. Itu bisa klik revisi misal, revisi atau ditolak misal. Untuk ganti judul. Nah, ini klik. Nah, akan menjadi ditolak. Nah, kalau jadi ditolak nanti akan terlihat juga reviewnya, pesannya yang perlu diupdate apa saja seperti itu. Nah, nanti akan terlihat di sini. Kemudian dari mahasiswa dapat mengajukan ulang kembali datanya. Nah, saat revisi ditolak, nah di sini akan menjadi statusnya banding kembali setelah mahasiswa memperbarui eh, datanya sesuai dengan penolakan yang diberikan. Bisa terlihat juga di sini bahwa setelah dilakukan perbaikan, dengan perbaikannya di sini pesannya apa yang diperbaiki, langsung bisa diklik setuju, maka akan disetujui apabila sudah sesuai. Nah, seperti itu. Jadi bisa dilihat statusnya apakah masih ada yang perlu menunggu persetujuan. Kalau sudah tidak ada, itu bisa dilihat dari filternya juga. Apabila tidak ada, Bapak Ibu juga bisa melihat ke persetujuan dosen seperti itu ya. Nah, kira-kira apakah ada eh, pengajuan dosen pembimbing yang perlu disetujui atau tidak. Nah, ini coba saya pilih dosen pembimbingnya. Nah, di sini akan terlihat ya. Coba lihat statusnya di menunggu review. Nah, di sini akan terlihat siapa saja yang perlu disetujui atau ditolak pemilihan dosen pembimbingnya. Nah, di sini terlihat siapa mahasiswanya. Lihat. Nah, di sini akan terlihat berapa sudah banyak kuota yang terisi oleh mahasiswa lain. Saat ini kuotanya itu adalah 2 orang gitu ya. 2 orang sudah diisi. Nah, Bapak Ibu untuk saat ini itu tidak ada restriksi bahwa kalau misal sudah 10 gitu, sudah 10 benar-benar tidak bisa disetujui kembali gitu. Tidak. Jadi ini hanya informasi saja sih, hanya informasi saja kalau misal sudah berapa banyak yang dipilih dan kalau misal akan Bapak Ibu perlu tetap terpaksa apa namanya melebihi kuota itu masih bisa saja, hanya saja nanti akan muncul warning pop up gitu kalau apakah benar Anda ingin melanjutkan gitu kan ya, maka kuota akan eh, terlebih atau overflow seperti itu. Nah, di sini langsung ubah statusnya aja saja disetujui atau tidak. Misal kalau ini disetujui gitu kan ya, itu akan berubah jadi disetujui. Terus setelah berhasil disetujui, kemudian yang satunya lagi misal saya contohkan di sini ditolak. Nah, bisa diisi alasan penolakannya. Nah, simpan keputusan. Nah, di sini akan ada informasi bahwa penolakan telah dilakukan seperti itu ya. Nah, nanti tinggal menunggu mahasiswa tersebut untuk mengajukan ulang kembali dosen lainnya yang diminta dari koordinator program studi. Contohnya seperti itu. Nah, setelah mahasiswa mengajukan ulang kembali seperti itu ya. Nah, nanti akan kembali lagi statusnya menjadi menunggu review. Dan itu bisa dilihat lagi, diupdate kuota yang terkonfirmasinya berapa banyak seperti itu ya. Dosen yang dipilih siapa seperti itu ya. Sebagai pembimbing satu atau sebagai pembimbing dua, kuota terkonfirmasinya ada berapa banyak, informasi mahasiswanya siapa. Nah, di sini bisa diupdate statusnya. Nah, sudah berhasil. Karena ini sudah disetujui, yang tadinya nol sekarang bertambah menjadi satu. Seperti itu.
Nah, jadi untuk yang koordinator program studi itu garis besarnya fiturnya ada dua, yaitu adalah persetujuan proposal gitu ya, menyetujui pengajuan proposal yang diberikan oleh mahasiswa atau diberikan oleh mahasiswa gitu. Kemudian menyetujui dosen pembimbing yang dipilih oleh mahasiswa. Dan koordinator program studi itu memiliki apa namanya skop atau cakupan program studi yang dimiliki sesuai gitu ya. Misal ada yang mungkin S1 sistem informasi saja atau mungkin S1 informatika saja. Jadi kalau misal perlu ada akses dua itu masih bisa di update gitu ya. Masih bisa diupdate akses skopnya sesuai dengan kebutuhan. Seperti itu. Kalau kembali lagi ke dashboard itu bisa dilihat dari kebutuhan banyak dosen yang dipilih dengan berapa banyak mahasiswa yang dipilih seperti itu. Baik, itu saja sih kalau untuk yang kepala jurusan. Selanjutnya yaitu adalah, oh iya Bu, recording nanti akan saya share ya Bu. Saya share nanti akan saya upload ke YouTube, jadi lebih gampang untuk dilihat kembali. Dan Bapak Ibu mau ini tenang saja ya. Nanti akan saya buatkan juga buku panduannya dan juga video tutorialnya seperti itu. Jadi eh, untuk memudahkan Bapak Ibu dalam menggunakan aplikasi ini. Dan juga nantinya kalau perlu secara langsung itu saya juga bisa langsung datang ke Bapak Ibu sekalian. Oke. Selanjutnya yang terakhir itu adalah fitur dari kepala jurusannya. Gitu. Nah, dari kepala jurusannya itu dia akan menampilkan lebih ke peraturan gitu ya. Peraturan seperti berapa banyak jumlah mahasiswa bimbingan atau kuota bimbingan yang ada di satu dosen, kemudian di per program studi itu ada berapa banyak jumlah pembimbingnya, misal apakah hanya ada satu ataukah ada dua, nah itu bisa eh, dimiliki pengaturannya itu oleh koordinator program studi. Nah, di sini akan terlihat ringkasannya gitu ya di halaman dashboardnya dari setiap prodi ini ada berapa banyak dosen pembimbingnya, kemudian juga per dosen itu kuota maksimalnya ada berapa seperti itu. Dan juga akan terlihat di per program studi itu eh, dari peraturan yang sudah ditetapkan sudah berapa banyak sih yang terpakai gitu ya, sudah berapa banyak yang apa namanya sudah terpenuhi gitu kan ya. Jadi misal di sini satu informatika ada dosen aktifnya 10 sudah terpakai 10. Berarti masih ada sisa kira-kira ada 90 dosen lagi yang masih tersedia seperti itu. Di sini juga akan terlihat dosen terbanyak yang terpilihnya siapa saja gitu ya. Dari semua program studi yang dipilih paling banyak siapa itu akan tertampil di sini. Baik, itu saja untuk halaman dashboardnya seperti itu. Selanjutnya ke kelola semester. Nah, di sini itu kepala jurusan itu dapat mengatur periodenya, periode akademik semester yang aktif. Jadi saat mahasiswa itu memilih proposal itu hanya mengajukan proposal itu hanya dapat dilakukan pada semester yang aktif saja. Jadi kalau misal semesternya tidak aktif seperti sedang libur semester seperti itu, nah itu eh, tidak bisa dilaksanakan. Tapi itu kembali lagi pengaturan dari tanggal berapa sampai berapanya. Jadi kalau misal dari tanggal ini masih bisa dilakukan pengajuan proposal seperti itu, nah itu masih bisa mahasiswa masih bisa melakukan hal itu seperti itu. Selanjutnya, kalau program studi, di sini bisa diupdate program studinya itu apa saja gitu kan ya. Ditambah atau diedit seperti itu. Kemudian peraturan dospem. Nah, di sini peraturan dospem itu yang tadi itu, yang kira-kira per program studi itu kuota total per dosennya ada berapa, kemudian jumlah dosen pembimbing dari per prodi itu ada berapa. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah kelola dosen pembimbing. Nah, di sini kepala jurusan dapat mengatur gitu ya, mengatur kira-kira dosen apa saja gitu ya, dosen apa saja yang dapat membimbing gitu, yang dapat diberikan kuota bimbingannya seperti itu. Jadi misal contohnya ini di semester genap, nah, semester genap 2025-2026. Nah, di sini akan
tertampil kira-kira dosen apa saja yang dapat dipilih oleh mahasiswa sebagai dosen pembimbingnya. Nah, itu akan diatur di sini seperti itu. Dan dipilih sesuai dengan akademik semester yang yang ada seperti itu. Oke. Nah, di sini juga akan terlihat kalau S1 Sistem Informasi, kuota dosennya 10, banyak pembimbingnya itu ada 2. Nah, misal di sini ada dosen Bu Anita, kalau kita edit gitu kan ya, itu akan tertampil kira-kira Bu Anita itu aktif di program studi mana saja dan juga berapa banyak yang sudah dipilih atau diambil. Nah, misal di sini S1 Informatika yang telah disetujui pemilihnya itu ada 1. Nah, total pemilih ini adalah berapa banyak mahasiswa yang memilih dosen dosen pembimbingnya tersebut. Karena pada akhirnya yang menyetujui dosen pembimbingnya itu eh, menyetujui pemilihan pengajuan dosen pembimbing itu adalah Korprodi. Nah, nanti akan satu-satu akan disimpan di sini gitu, akan satu-satu akan bertambah di sini. Dan kalau misal dosen berikut ini, misalnya contoh Bu Anita tidak perlu ada ditampilkan, ya, tidak perlu dilihat, tidak tidak perlu program studi apa yang harus diambil gitu. Misal S1 Sains Data itu tidak perlu ada Bu Anita sebagai salah satu pilihannya. Jadi itu bisa dinonaktifkan saja. Jadi statusnya itu bisa dinonaktifkan. Nah, nanti eh, dosen terkait seperti misal contoh Bu Anita itu tidak akan muncul ke ke mahasiswa S1 Sains Data. Jadi S1 Sains Data saat memilih dosen pembimbing itu nanti tidak akan muncul Bu Anita sebagai dosen yang dapat dipilih seperti itu. Jadi kepala jurusan dapat mengatur gitu ya, dapat mengatur siapa saja dosen yang dapat dilihat, yang dapat dipilih oleh mahasiswa dan juga dapat mengatur kira-kira berapa banyak kuota yang harus dimiliki dari dosen tersebut. Jadi di sini dosen memiliki kuota yang sama rata gitu ya. Misal contohnya 10, tapi kalau misal terpaksa ada kuota spesial gitu ya, di salah satu dosen itu perlu ada kuota spesial. Nah, itu juga bisa diupdate di sini. Jadi ada eh, berapa banyak berapa banyak eh, kuota spesial dari dosen tersebut yang tidak mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Misal di sini dibuatnya yaitu 10 gitu ya. Kemudian untuk di sini kita update spesial gitu, itu bisa seperti itu. Secara spesifik untuk satu individunya. Tapi tetap masih bisa di ini ya bisa overflow jadi tidak pasti dipatok gitu ya kalau misal sudah 20 itu mahasiswa tidak bisa memilih dosen ini lagi atau mungkin dari Korprodi juga tidak bisa menyetujui kembali kalau sudah full maksimal itu tidak ini cuma hanya memberikan informasi saja dan jadi kira-kira informasi warning apakah sudah penuh atau memang kira-kira bisa didesignasi ke dosen lain seperti itu kira. Oke, kurang lebih untuk fiturnya sudah saya informasikan semua ya. Kalau untuk admin Prodi nanti akan saya infokan secara pribadi mungkin ya karena kan eh, tidak perlu banyak juga. Jadi sekarang saat ini lebih fokusnya ke dosen terlebih dahulu seperti itu. Hmm, Balik lagi ya, ingin saya infokan kalau nanti akan ada buku panduannya dan juga ada video tutorialnya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat kembali gitu ya, bisa eh, membaca kembali kira-kira apabila ada kebingungan atau kesulitan. Dan bisa juga itu nanti infokan ke saya kira-kira kalau misal ada yang kesalahan atau misal ada error atau ada bug itu bisa langsung infokan ke saya. Dan kalau perlu saya datang langsung juga bisa langsung hubungi saya saja. Seperti itu. Nanti video ini juga akan saya berikan linknya untuk dapat dilihat kembali. Saya infokan kembali kalau Bapak Ibu sudah bisa akses gitu ya di webnya lentera.fik.benvj.ac.id itu dengan username dan password ya, adalah NIDN Bapak Ibu semua. Jadi isikan NIDN Bapak Ibu, passwordnya juga NIDN.
Nanti kalau sudah masuk itu bisa diupdate di pengaturan akunnya gitu ya. Pengaturan akunnya bisa diupdate, isi data dirinya, kemudian juga diubah passwordnya, menyesuaikan dengan eh, kebutuhannya kira-kira. Karena kan sekarang masih sama itu ya, ini IDN semua dua-duanya. Jadi bisa disesuaikan dengan keperluan Bapak Ibu. Setelah update data profil dan ubah password, nanti bisa diisi keahlian, kelola keahlian saya, dan kemudian nanti menunggu pengajuan bimbingan yang dilakukan oleh eh, mahasiswa. Bapak Ibu juga bisa menambahkan jadwal bimbingannya seperti itu ya. Jadwal bimbingan di hari Senin misal atau hari lainnya di jam berapa sampai jam berapa. Nah, itu bisa disimpan di sini. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu saja. Kalau dari Bapak Ibu masih ada pertanyaan, dipersilahkan bisa di chat atau bisa open mic. Eh, Kembali lagi, nanti video tutorial, buku panduan, atau mungkin kendala itu bisa langsung diinfokan ke saya. Seperti itu ya. Jadi nanti saya bisa membantu kesulitannya. Seperti itu. Ya, mungkin sepertinya sudah cukup ya, tidak ada pertanyaan lagi mungkin. Nanti akan sambil berjalan gitu ya Bapak Ibu. Kalau misal ada kendala atau kesulitan, bisa infokan saja lagi. Tadi terkait yang ada error di keahlian saya dan juga fitur notifikasi, itu akan saya infokan secara berkala. Apabila sudah diimplementasi, nanti Bapak Ibu bisa langsung coba juga. Jadi kalau misalnya masih ada yang kebingungan, itu bisa langsung tanya ke saya saja. Dan ya, itu saja mungkin untuk sosialisasi kali ini. Saya ucapkan terima kasih sebelumnya kepada Bapak Ibu semua yang telah meluangkan waktu dan kesempatannya. Eh, Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila saya ada em, memberikan kata-kata yang salah atau yang kurang sesuai seperti itu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Nanti video tutorial, buku panduan dan eh, ini ya apa recordingnya akan saya infokan kembali juga. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.